Selamat datang di ngaji meta ya. Jadi ini tak jelasin dulu bagi yang pertama, baru pertama. Ini acara apa nih ya gitu. Jangan-jangan scam, enggak. Ini bukan scam ya teman-teman. Bentar. Kok hilang nih? Oke, siap Mas Miko. Selamat. Wah, Mas Miko selamat datang. Salam kenal. Ah, Izin Kak, boleh nanya nggak Kak? Oke, silahkan Kak Jasmine. Iya, Kak, ini maaf banget ya, aku kan baru pertama kali nih ikut ads. Sebenarnya udah beberapa sih, tapi masih ngeraba-raba gitu kan. Nah, aku tuh Mm-mm. bingung banget ya Kak, untuk baca analisa itu sebenarnya yang harus aku siapin ini, aku beli laptop atau iPad ya Kak ya, untuk baca analisa data. Menurut Kakak gimana Kak? Saya saranin laptop aja. Karena nanti apa namanya? Ada selain kita ngiklan ada beberapa hal yang perlu kita kerjain kayak ngedit gambar, ngedit video. Nanti menurutku lebih powerful laptop Mbak Jasmine Kalau gitu. laptop, rekomendasi Kakak apa nih Kak, kalau boleh tahu? Dari mulai dari budgetnya aja sih Mbak. Mungkin yang 6 jutaan mungkin Kak? 6 jutaan udah dapat MacBook seri 2018, 2017 malahan. Soalnya kan apa itu udah oke speknya atau ThinkPad ketika pengen Windows operation operasi sistemnya Windows ya ThinkPad itu sih Mbak. Oke Kak, thank you ya. Ya, ntar ya teman-teman. Oke, ini ya kita buka mana nih? Ini kelihatan belum ya teman-teman? Mana ya? Sudah kelihatan slide saya? Oke, baru pertama udah kelihatan ya. Enggak, lanjut. Oke, siap. Nah, kita buka dulu dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat datang buat teman-teman sekalian di Ngaji Meta. Nah, kebetulan bagi yang pertama kali hadir, ini eventnya Ngaji Meta yang kita laksanakan setiap Sabtu pada subuh. Kemudian ada program baru sebenarnya udah jalan lima pertemuan teman-teman. Namanya ngaji produk digital yang kita laksanakan sesuai dengan request teman-teman kita adakan yang versi malam ya, versi sore jam 8 sampai jam 21. Jadi ini udah alhamdulillah udah berjalan 8 bulan teman-teman. Event ini udah 4 batch. Nanti kegiatannya apa aja? Ini teman-teman program yang sudah berjalan. Nah, ini ada ngaji Meta Ed setiap Sabtu pagi jam 5 ya udah masuk ke 4 batch. Terus ngaji produk digital. Ini udah sebenarnya tak ulangin lagi ya karena memantapkan kurikulumnya. Ini udah jalan ini pertemuan ketiga batch pertama ya. Ini udah jalan, kemudian ngaji meta lanjutan. Ini request juga bagi teman-teman yang udah lama join dan pengen materi yang expert ya, memutuskan pengen pro apa ya all out di sini ya ada ngaji meta yang lanjutan. Ada juga yang apa? Ini semua gratis ya. Kemudian
ada privat one on one, ya ini juga udah berjalan, udah hampir 6 bulan juga, udah ada sekitar 50-an juga. Jadi tapi ini ya mohon maaf ini berbayar karena melibatkan mentor yang lain kayak gitu. Ini kemudian coming soon rencananya ini teman-teman, eh, apa ada ngaji tentang casing, kemudian branding, copywriting, kemudian kemungkinan aku mau launching event yang ngaji copywriting itu di bulan Ramadan rencananya ya. Nah ini masih coming soon tapi yang 4 ini udah berjalan. Oke, kayak gitu. Itu teman-teman. Oh, ada juga ini ya, ngaji email marketing next aja ketika teman-teman udah menemukan pola winningnya, baru ketika perlu ngaji email marketing ya nanti kita adain kayak gitu. Kemudian ini udah ngaji metafor bisnis, tapi ini memang khusus perusahaan-perusahaan ya. Jadi ini udah jalan juga. Jadi yang jalan udah 5, alhamdulillah. Yang lain coming soon dulu. Gitu teman-teman. Nah ini apa namanya? Beberapa kegiatan eh, dari ngaji meta. Tuh teman-teman nanti manfaatin aja kelasnya ya. Kemudian gratis tenang aja nggak dipungut biaya kayak gitu. Cuma beberapa kelas yang berbayar karena melibatkan tentor yang lain. Gitu ya teman-teman. Nah kita masuk di Senin malam jam 8 ngaji digital produk teman-teman. Nah, materi yang tak ajarin di sini itu berkaitan kita bikin produk sendiri ya. Bukan affiliate, bukan dropshipper. Jadi bagaimana step by step kita eh, mendokumentasikan dan menjual expertise kita. Nah, ini kayak gitu. Jadi nanti ketika pengen belajar boleh pakai affiliate dulu atau apa. Yang penting udah tahu caranya kayak gitu. Ini sebenarnya udah tak bahas di pertemuan pertama dan pertemuan kedua ya. Baru yang untuk teman-teman yang baru hadir nanti udah ada rekamannya kok. Ya, udah ada rekamannya. Nah, nanti sudah tak kumpulin di situ setiap bit rekamannya. Nah, ini dari mulai apa namanya? Why-nya kenapa kelas ini ada karena banyak scamming lewat produk digital, kemudian banyak overclaim ya dan lain sebagainya. Nah, ini yang baru mulai. Nanti ketika jualan ini teman-teman jadi seorang guru, jadi ada adabnya ya. Nggak sekedar teman-teman nanti apa just memerintahkan ChatGPT kemudian bisa dapat PDF dengan cepat, kemudian kita jual dengan overclaim tertentu. Nah, mainnya di sini nggak gitu ya teman-teman. Nah, kita biar industri dan apa namanya adabnya ada kayak gitu. Kasihan juga yang kita jualin ketika hanya eh, dalam tanda kutip produk sampah ya, produk sampah yang hasil ChatGPT aja. Tuh, ini ya teman-teman. Ini udah kita bahas di pertemuan pertama, bentuk, kemudian dari mulai mental block, terus nih kayak gitu. Kemudian kemarin riset marketnya ya. Kemudian pertemuan kedua kita kemarin itu bagaimana cara mendapatkan produk digitalnya. Ada 3, berdasarkan momentum dan hit and run biasanya. Eh, Contoh, berdasarkan momentum, besok kan musim Ramadan ya, udah masuk ke bulan Ramadan 1 bulan lagi. Nah, ada produk-produk digital di momen itu yang permintaannya tinggi banget kayak ucapan Ramadan, ucapan hari raya. Nah, itu kan besar banget. Nah, itu sifatnya momentum tapi nggak jangka panjang. Kemudian produk kedua berdasarkan personal branding. Nyusunnya memang lama tapi jangka panjang. Nah, yang terakhir memanfaatkan personal branding orang lain.
kita bisa kerjasama. Nah, kemarin sudah kita bahas bagaimana kita mendapatkan produknya yang berdasarkan momentum dan cara kerjasama dengan orang lain dan lain sebagainya. Oke, habis itu kita akan membahas ini teman-teman. Ini juga sedikit sudah tak singgung kemarin. Untuk membuat produk digital sendiri, sebenarnya kita hanya menghubungkan ya problem customer sama solusinya. Nah, ini ya. Jadi ada kanvas atau ada metodologi yang kemudian bisa kita gunakan namanya eh, value proposition canvas ini ya teman-teman. Ini namanya value proposition canvas di mana lingkaran ini representasi dari problem di market, kemudian yang kotak ini representasi produk kita, produk digital kita. Nah, apakah nanti saling bertemu? Nah, tugas kita itu sebenarnya saling menemukan antara problem dan produk yang ingin kita buat. Nah, akhirnya jadi produk market fit. Nah, ini yang akan kita bahas 1 jam ke depan. Nah, daripada teman-teman ikut workshop yang jutaan, ini sebenarnya apa materi-materi ini ya bisnis di universitas ya. Nanti kita coba jualan dengan eh, ilmu korporasi ya. Nah, ini sering-sering digunakan untuk apa namanya riset dan eh, membuat produk. Nih, oke kita akan mulai value proposition canvas-nya. Ini bentuknya teman-teman. Tugas kita sebenarnya itu eh, hanya sering ngobrol sama calon target market kita. Kenapa? Karena yang akan kita cari itu bukan produknya dulu malahan, tapi marketnya dulu. Aku jarang membuat, kalau mau jualan produk digital itu jarang membuat produknya dulu. Jarang banget. Jadi ketika kita buat produknya dulu, kadang itu kita effort udah bikin materi e-course-nya kayak gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang nggak laku gitu loh. Market nggak butuh. Nah, akhirnya kita analisa dulu kebutuhan mereka. Nah, kita fokus di lingkaran ini ya, teman-teman. Di lingkaran ini, ya, ini namanya customer profile. Yang kotak ini value map namanya. Kita akan menghubungkan ini. Kita fokus dulu yang lingkaran. Di sini ada 3 yang kemudian harus kita isi ya. Ini pennya itu masalahnya, kalau gen itu impiannya, ya. Masalahnya dan impiannya. Jadi kita harus tahu mereka problemnya apa, sama impian yang dicita-citakan apa. Kemudian ini job itu bisa kita artikan secara harfiah kerjaan mereka sehari-hari atau job desk mereka, kayak gitu ya. Nah nanti secara konkret kita akan bahas itu ya. Nah ini mungkin ada bahasa-bahasa bisnis dan bahasa-bahasa marketing yang mungkin eh, belum ini ya familiar ya. Nanti apa disesuaikan aja ya teman-teman. Nggak usah dihafal, yang penting tahu ini masalahnya, ini impiannya, ini apa eh, kerjaan mereka. Nih teman-teman, wah ini banyak banget nih. Yang baru bergabung sudah ketinggalan nih. Oh terima kasih Mas, sudah di, ayo ya. Oke siap. Nah kita akan lanjut dulu. Kita akan fokus ke marketnya. Sebenarnya ketika ini udah dapet, kita udah selesai sebenarnya. Ya, kelihatan teman-teman rekamanku? Belum ya? Bentar. Oke. Oke, kita akan mulai yang lingkaran nih.
Nah, biasanya kebanyakan UMKM atau kebanyakan penjual pemula, mulainya dari produk dulu. Bisa sih, tapi kita bingung cari marketnya. Kebingungan siapa sih yang mau beli produk kita, kayak gitu. Biasanya berdasarkan kita bisa buat apa, kemudian berharap ada yang mau beli. Nah, agak susah teman-teman kalau kayak gitu. Mending kita dari marketnya dulu, jadi market sentris kita nyebutnya. Kayak gitu. Karena memang perubahan market udah ini ya, udah lumayan cepet. Kalau produk sentris agak agak susah. Nah, kita pakai market sentris. Nah, yang di sini sudah tak jelasin, ini job, apa yang dilakukan customer, kemudian ini pain, ini masalah mereka, kemudian gain ini impian mereka. Cara ngisinya gini, teman-teman. Cara ngisinya gini ya. Nah, ini. Langkah pertama, kita isi dulu problem mereka yang paling bagian bawah ini. Nah, ya, cara ngisinya gimana? Kita menentukan dulu industri mana yang kita mau mainkan. Di pertemuan pertama kan kita udah bahas ya. Nih, kita mau main di mana dulu? Kan ini ya, kebanyakan teman-teman itu katakanlah biasanya kan pakai LinkedIn tuh. LinkedIn kemudian naruh banyak produk dari mulai belajar AI lah, Meta Ads dan lain sebagainya. Nah, biasanya akan susah kejual kalau gitu. Kalau palu gade itu agak agak susah kejual, teman-teman. Nah, ini ya, contoh teman-teman udah main di kesehatan, kemudian di subnisnya itu berkaitan kesehatan bayi. Nah, di kesehatan bayi itu tentang MPASI semisal, membuat makanan tambahan untuk kelas membuat makanan tambahan untuk ibu-ibu semisal ya. Nah, atau di sini nih, ini ada contoh lain. Aku mau main di eh, industri edukasi, ngomongnya tentang digital marketing, ya. Nah, digital marketing kan luas. Kita pecah lagi jadi ini Facebook Ads. Oh, aku jago Facebook Ads nih, semisal. Ya udah, aku milih Facebook Ads. Di Facebook Ads ini juga masih terlalu luas, kita segmentedkan lagi. Misal Facebook Ads, how to Facebook Ads menjual produk digital lewat Meta Ads misal. Nah, kita ambil tema ini misal. Kemudian kita masuk ini ke lingkaran tadi. Oke, kita udah punya bayangan yang akan kita ambil industri edukasi tentang digital marketing, fokusnya Facebook Ads. Nah, kita cari tahu nih orang-orang ya, kenapa mereka pengen belajar Meta Ads atau belum pernah iklan, bingung nggak punya mentor. Ini kan problem mereka ya, dalam hati mereka. Gaji honorer kecil misal. Trauma boncos pernah iklan tapi boncos ya gitu. Nggak tahu strategi digital marketing sama sekali. Pengen punya waktu keluarga ya. Nah ini, tidak tahu mulai dari mana membuat produk digitalnya. Nah, kayak gitu kan. Kan kebanyakan mungkin pada affiliate. Affiliate ketika diiklanin nanti iklannya mahal banget, teman-teman. Jualan produk fisik, tapi marginnya tipis. Tidak tahu bagaimana riset produk. Takut ditinggal mentor dan lain sebagainya. Ini problem mereka. Terus dari mana teman-teman kita dapat data ini? Pertama kita lihat di kolom komen-komen ini. Apa? Facebook, Instagram. Kalau pengen valid lagi, kita ngobrol dengan mereka langsung. Entah lewat chat atau Zoom. Nih. Jadi akhirnya valid dan benar-benar tahu yang mereka butuhin. Emang terlihatnya rempong ya teman-teman. Tapi ketika udah sering ngelakuin ini cuma ya sehari 2 hari. Ya, sehari lah. Kita udah tahu keinginan mereka. Nah, begitu pula ini di bagian atas. Ini impian mereka sebenarnya.
Dari mulai pengen pede iklannya, pengen bisa baca data, ini kan impian mereka ya. Kemudian pengen skill baru, tadi tervalidasi ya. Ada Pak Nawi tadi yang pengen apa dunia baru. Eh, Mentor buka-bukaan dapur, bisa buat produk sendiri ya kan. Dan ini kan yang pengen dicita-citakan. Pengen passive income, bisa punya penghasilan tambahan dari mengajar. Nah, kayak gitu. Nih. Nah, ini harus di breakdown. Sebenarnya apa jualan produk sendiri atau affiliate pun tetap harus breakdown ini sih teman-teman. Ketika teman-teman cuma plug aja, biasanya nanti boncos aja sih. Plug materi atau landing page mereka. Nah, kemudian langkah terakhir ini berkaitan dengan apa sih kerjaan mereka, baik itu secara apa umum atau kerjaan job desk mereka di kantor. Nah, ini business owner, eh, mengajar digital marketing, coach dan trainer, membuat iklan di Facebook Ads, meriset e-course, dosen dan edupreneur. Nah, ini bayangannya seperti itu, teman-teman. Nah, dari sini ya, ini jadi cikal bakal yang kemudian kita akan membuat produknya yang akhirnya bisa apa namanya mengobati rasa sakit dari problem ini dan bisa mengungkit atau bisa membantu impian mereka. Ini cikal bakalnya dari sini. Ya, tuh, oke. Ini bab satu dulu yang bagian customer profile ya, teman-teman. Nanti selanjutnya kita akan menghubungkan dengan gimana sih cara bikin produknya. Tuh, silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan di bagian yang pertama ini. Assalamualaikum Mas Dili dengan Angga dari Cibinong. Siap. Waalaikumsalam Mas Angga, silahkan. Eh, saya pemula untuk Mm-mm. belajar digital marketing. Memang sih fokusnya kan yang mau kita tawarkan saya sih masih produk fisik. Hanya untuk saat ini saya tidak punya produk sendiri, Mm-mm. hanya menjualkan produk dari sebuah perusahaan. Namanya di sini sih Gomit. Mm-mm. Itu waktu pertama kali ngambil barang di eh ininya apa di agen besarnya nanti mau diajarkan untuk berjualan di Shopee. Hanya kalau dilihat di Shopee sepertinya sudah ramai sekali dan memang sulit sekali. Jadi saya coba beralih ke Meta Ads. Pertanyaan intinya kan kalau yang produk yang dari komik ini kan dari PT Bariklana mereka luas Pak. Ada susu, ada misalkan skincare-nya, ada memang produk yang lain-lainnya. Itu bagaimana cara kita fokus jualan produknya? Apakah bagian satu dulu nanti memang sudah diterima oleh masyarakat, kita coba tambah lagi dari produk yang lainnya. Demikian sih pertanyaan saya untuk yang pertama. Terima kasih Mas Agus, Mas Oke, Agung. siap Mas Angga. Nah, kalau tak saranin satu dulu, karena mengingat ini pernah ngiklan sebelumnya Mas Angga? Belum pernah Mas. Nah, saya dulu orang kantoran, terus resign, usaha coba jalan usaha yang lain seperti laundry, terus jadi terapis, ya sama jualan ini sih jualan online ini. Hanya kodarulahnya mungkin karena belum belum pernah jadi wirausaha, pas main pasar yang seperti apa, jadi kerjain setiga-tiganya. Saya kodarulahnya sekarang masih belum naik, malah cenderung turun. Ini kan Mas Agung. Oke, Nah, oke Mas. terus tertarik sama belajar ini dari temen, dari kenalan sih, kenalan dari tangga. Dia bilang kalau seumuran kita coba aja jual online lah, kan gitu. Coba aja belajar jual online karena memang produknya banyak beragam.
kalau memang nanti sudah ketemu jalannya, maksudnya skemanya seperti apa, memang nanti eh, akan baik lagi. Kita hanya sepertinya mempelajarinya memang butuh effort besar, Mas Agung. Ya, benar-benar, Demikian, Mas. Mas. Ya, Mas. Nah, tak saranin pilih satu dulu, Mas. Pilih satu dulu karena nggak apa namanya, terus terang nggak seindah di headline-headline para penjual produk digital di luar sana. Apalagi baru pertama ya. Kemungkinan kalau baru pertama dan baru belajar, di tahun pertama itu teman-teman trial and error dulu. Nah, ya nanti aspek rezeki masing-masing ya, masing-masing ya. Bisa jadi di 6 bulan pertama udah paling modal misal. Tapi memang trial and error dan belajarnya di setahun pertama itu cukup berat kayak gitu. Dari mulai belajar teknisnya ini, kenal Facebook Ads, tool-toolnya, bikin landing page, bikin copywriting yang paling penting, kemudian teknik closingnya kan. Belum branding ya kan, kayak gitu. Tak saranin apa namanya sabar satu-satu dulu Mas Angga. Nggak usah kepancing yang lain. Tuh, Siap, Mas Agung. Terima kasih, Mas. ini dari Mas Ahmad nih. Eh, Saat izin bertanya, kalau produk yang bukan digital, apa lebih worth it menggunakan pemetaan yang ada di tabel itu? Maksudnya gimana ya? Sebenarnya itu bisa buat produk digital atau non digital sih. Semua produk bisa digunain teman-teman dengan value proposition canvas ini. Nanti digunain aja. Jasa, produk retail, apapun bisa. Nah, saya masih bingung terkait lisensi apa yang membedakan produk digital itu bisa dijual kembali atau tidak. Dan kalau membuat produk lewat Canva yang membuat template spreadsheet, apa kita bisa menetapkan kalau produknya itu tidak bisa dijual kembali. Walaupun elemen Canva spreadsheet bisa diakses siapapun. Nggak bisa, Mbak, kecuali kita bisa bikin web ya. Web kayak Etsy dan sistem codingnya. Jadi tetap itu nanti akan dalam tanda kutip di copy atau dibajak, tapi nggak masalah. Yang penting jual dulu aja, nggak usah apa namanya takut dibajak atau nggak gitu. Kalau belum 100 juta nanti nggak dibajak kok tenang aja produknya. Jadi achieve itu dulu aja teman-teman. Ya achieve dulu itu aja segitu, nanti baru kita mikirin how to ngamanin produk digitalnya. Itu ya, jangan khawatir terkait itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita masuk ke bab kedua. Eh, Bab kedua, kelihatan ya teman-teman. Ya, oke, kita udah bahas ini. Kita akan bahas selanjutnya. Kita akan menghubungkan ini ya, value proposition desainnya ya, value mapnya ya. Nah, kita akan bahas value mapnya dulu. Tadi kan kita udah nge-breakdown nih. Ternyata problem market atau market itu butuhnya kayak gitu ya. Nah, kayak gitu kan. Di bagian value map ini eh, kita juga breakdown kira-kira ya di gambar obat ini apa sih yang bisa mengobati rasa sakit mereka atau bisa mengobati problem mereka. Oh, yang atas ini apa sih yang bisa mengungkit atau bisa jadi pendukung untuk impian mereka ya. Nah, yang terakhir ini produk dan servisnya akhirnya, teman-teman. Oke ya. Nah, caranya gini.
Tapi intinya paling inti banget itu yang lingkaran tadi ya. Nah, ini paling inti banget. Nah, ini teman-teman. Nih, kita konsen di bagian bawah dulu problem mereka. Kita hubungkan dengan bagian bawah juga yang ini. Apa sih yang bisa ngobatin problem mereka? Nah, ini mentor sabar ramah. Di ini di apa namanya? Di list aja. Walaupun ngawur, walaupun nggak masuk akal, list aja, tulis aja ya. Ada panduan step by stepnya, disediakan produk digital, materi santai, aplikatif, minimal resiko karena dibahas A sampai Z. Nah, ini. Kemudian ini pengungkitnya. Ada komunitas belajar, update konten, fundamental materi mendalam, ada frameworknya, mental praktisi beneran, penjelasannya mendalam, nah, kayak gitu. Nah, ketika kita hubungkan, teman-teman, dia akan nyatu, teman-teman. Akhirnya ini yang dinamakan product market fit. Nah, ini ya, bentar. Nih, yang bawah ke bawah ini, misalnya, ini problem ini ya. Belum belum pernah iklan. Ya udah, oh bisa diobati dengan ada panduan step by stepnya. Nah, ini. Akhirnya kita hubungkan satu-satu problemnya. Oh bisa nih. Oh ini enggak. Oh gaji honorer kecil. Oh ini enggak bisa diobati nih. Nah ini nih. Ya. Jadi ada yang memang kita obati, ada juga yang nggak bisa kita obati. Ya wajar aja. Nggak apa-apa. Nah, kayak gitu. Kemudian ini juga jadi pengungkit mereka. Kan pengen skill baru semisal. Oh, ini ada frameworknya. Oh, ini ada mentornya. Nah, ini akhirnya bagian ini itu bisa mendukung impian mereka. Nah, ini apa pain reliever dan bagian atas ini harus ada di produk teman-teman. Karena ini udah secara kanvas udah berhasil mengobatin problem mereka dan bisa mengungkit impian mereka. Akhirnya ini bisa jadi kurikulum nih atau jadi value. Habis itu terakhir di bagian produknya teman-teman bisa memasukkan semua ini dalam bentuk e-course, dalam bentuk webinar, dalam bentuk privat online atau dalam bentuk bootcamp. Ini terserah karena ini sifatnya enggak pakem teman-teman. Ya, yang penting, yang pakem adalah ini yang bisa ngobatin problem mereka. Harus ada nih. Kalau bentuknya bebas, bisa e-book, bisa webinar, ya, terserah. Atau teman-teman nyaman di mana? Karena kalau sering ngobrol, oke, produknya webinar atau bootcamp. Nah, kayak gitu. Nanti menyesuaikan, nanti dilempar. Nah, ini adalah cara gimana kita membuat produknya. Cikal bakalnya adalah problem market, kemudian kita analisis di value map ini jadilah bentuk produk. Gitu ya teman-teman. Nah, terakhir nanti kita akan bahas ini, yang bab ketiga. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau nanya berkaitan dengan bab yang kedua, menghubungkan problem market, kemudian akhirnya kita bisa nyiptain produk. Mas, izin tanya berhubung mau masuk bulan Ramadan, apakah nih Ramadan bisa mulai dieksplorasi dari sekarang dan kira-kira produk Ramadan apa yang bagus untuk dipasarkan? Oke, bisa Mas. Nah, ini kalau kita mengacu pembahasan yang kemarin kan ini akhirnya produk yang hit and run atau produk momentum ya, ya kan? Nah, ingat nek produk momentum itu biasanya cepat. Jadinya kita harus cepat-cepat launching.
Nah, ini kan tinggal 30 hari lagi ya. Nah, ini udah mulai ngiklan harusnya. Kalau enggak ya 4 Hamin 14 lah, udah mulai ngiklan. Nah, untuk brainstormingnya adalah market Ramadan kan luas. Sama seperti yang kita jelaskan tadi, pilih niche-nya, pilih industrinya dulu, kemudian pilih niche-nya, baru disegmentedkan. Contoh, aku mau ngambil momentum Ramadan. Kemudian aku pengen masuk industri edukasi. Industri edukasi aku kecilin lagi terkait keluarga, family, ya. Temanya keluarga. Nah, kemudian tema yang selanjutnya mendidik anak, misal. Aku kecilin lagi jadi tema mendidik anak di bulan Ramadan. Cara atau step by step apa ya, edukasi anak di bulan Ramadan, misal kayak gitu, segmentednya. Habis itu, udah kan kita udah dapat tema besarnya, kita masukkan ke value komposisi canvas. Ya, kan yang membutuhin ibu-ibu tuh. Problemnya apa? Oh, kita list dulu. Problem satu, ibu-ibu yang susah apa namanya menghindarkan anak dari gadget misalnya. Atau pengen mengajari anak Islam sejak dini. Bagaimana step by step belajar puasa untuk anak di bawah 5 tahun. Kebingungan eh, apa kebingungan anak untuk belajar tahsin misal. Nah, nanti ini di list semua. Kayak gitu. Breakdownnya sama seperti ini, Mas. Itu ya. Ini dari Mas Ari. Mas Freddy, Mas, ini nanti ada rekamannya, ada. Aiwa. Halo, Mas. Wah, ini Aiwa. Cara mengiklankan kalau produk digital ini settingnya bagaimana? Apakah tetap bold dulu atau bagaimana, Mas? Settingnya sama kayak kita ngiklan produk umum ya. Kemarin sudah kita bahas di kajian subuh, kita menggunakan 133 Mas. Di mana satu iklan, kemudian kita nyoba broad, kemudian kita nembak interes satu, interes dua. Tapi yang jelas harus ada broadnya. Kemudian kita nguji 3 gambar. Kayak gitu, Mas. Kalau untuk teknik iklannya sama. Nah, ini buat teman-teman, ketika nanti udah setting-settingnya udah hafal ya, settingannya iklan itu gitu-gitu doang. Ya. Nah, nanti yang berpengaruh signifikan adalah di risetnya tadi loh, sama copywritingnya. Percuma teman-teman otak-atik dashboard, sampai mati pun nggak akan berubah tuh. Angka-angkanya atau yang ngelit atau yang closing berapa. Tapi lebih ke ini risetnya sama copywritingnya. Nah, ini 70% faktornya ada di riset dan copywriting. Itu teman-teman. Itu ya. Silahkan mungkin ada yang lain. Nah, semisal masih apa ngawang-ngawang, ini ditelan mentah-mentah dulu aja teman-teman. Insya Allah ini akan eh, membantu teman-teman keluar dari lingkaran affiliate, punya produk sendiri dan brand sendiri. Ya, misal tidak ada, kita lanjut di bab selanjutnya. Ini ya, ada 3 kategori produk teman-teman itu fit. Satu fit di Canvas, tadi itu fit di Canvas ya. Tadi itu baru fit di Canvas. Nah, yang kedua fit di market.
Fit di market itu ketika teman-teman nanya dan akhirnya valid, oh aku mau beli ini. Kemudian tahapan yang paling tinggi mereka mau keluar uang untuk beli produk itu. Jadi setelah feed di Canvas langsung lempar aja secepat mungkin. Ya, ada yang beli nggak? Nah, atau ada yang masuk ke landing page kita nggak? Kalau nggak ada yang beli, ada yang masuk ke landing page kita nggak? Nah gitu. Matrix yang digunain. Kalau nggak ada yang beli, ada yang masuk ke landing page kita nggak? Nah itu dimungkinkan mereka ada yang tertarik nih. Itu teman-teman. Itu ya. Ada tiga tahapan feed di ini. Feed Canvas, feed di market, sama feed mereka mau ngeluarin duit. Tuh, oke lanjut. Lanjut dulu ya teman-teman. Ini kok, oke. Nih, gambarannya ini. Jadi, nanti udah bisa bikin sendiri nih. Ketika udah seperti ini, teman-teman juga bisa kulakan di, mana udah tak sampein ya. Nah, bulan Ramadan nih. Jadi kita udah membreakdown ya kebutuhan mereka ya. Katakan edukasi untuk keluarga, untuk anak ya. Jadi biar mereka si anak-anak itu ada kegiatan di bulan Ramadan karena liburnya cukup panjang loh anak-anak itu besok di bulan Ramadan. Hampir 2-3 minggu kalau nggak salah. Ada wacana juga Ramadan itu libur 30 hari. Nah, mana yang benar tapi besok libur panjang. Nah, nanti bisa pakai angle itu sebenarnya. Tinggal dari kita breakdown tadi, ketika nggak mau bikin produknya ya kita kulaan di sini aja lah. Kita ketik Ramadan, bentar ya. Kita ketik Ramadan, kemudian muncul nih. Mohon maaf, internet saya lagi. Ini ya. Request, oke. Wah, nggak bisa ya teman-teman. Pokja nih. Teman-teman bisa masuk di sini, kemudian ketik aja Ramadan ya. Nanti di situ akan keluar template-template, PDF, apalagi ya, form buat mewarnai. Nah, nanti teman-teman bisa gunakan. Nah, ini contohnya nih. Planner Ramadan ketika target enggak industrinya terkait pengembangan diri. Nah, kalau family ini Ramadan Mega Bundle apa mewarnai buat anak, kemudian planner buat anak. Ini kan industri yang sudah kita apa brainstorming tadi ya. Nah, kalau ini Ramadan Journal Kit, ini berkaitan apa pengembangan diri juga. Nah, tinggal nanti pastikan jangan terlalu melebar ya. Tentukan dengan tegas kita mau main di industri mana. Tuh. Gitu teman-teman. Itu ketika mainnya hit and run ya, by musim ya. Harus pinter-pinter riset kayak gitu. Kalau berdasarkan personal branding ya apapun bisa kita keluarin, tinggal kasih gimmick spesial Ramadan atau apa kayak gitu pasti laku nanti. Gitu teman-teman. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oh ini ada. Mas itu kan kalau iklan ada primary text-nya. eh, Sampai 3 kali. Nah, diisi teksnya diisi sama aja, Mas. Yang membedakan adalah gambarnya.
Karena kita akan nguji gambarnya aja sebenarnya. Landing page-nya sama. Nah, karena tayang 3 gambar, nanti per 2000 tayangan langsung dilihat. Jadi nggak kebanyakan budget buat testing. Yang terbaik tetap dinyalain gambarnya. Kalau yang jelek hapus aja. Jadi nanti langsung dapet satu gambar, satu adset, satu campaign. Ini Mbak Nana Jakarta di IB. Etsy itu tool atau website khusus ya? Ya, itu semacam kayak Shopee, tapi di luar. Nanti bisa kulaan atau beli di situ produk digitalnya. Gitu Mbak. Itu alternatif ya. Alternatif buat latihan teman-teman. Ketika teman-teman belum pede atau belum mau buat sendiri, itu bisa jadi alternatif latihan. Itu silakan. Masih ada 5 menit lagi teman-teman. Mungkin dua penanya kali ya. Kalau masih ada, silakan. Mas benanya Mas. Silakan Mas Niko. Jadi Mas, saya sebenarnya belum ada bisnis di bidang ini sih. Ini baru belajar aja. Cuman terus kayak saya tertarik tuh misalnya nih saya belum paham nih. Jadi anggapnya orang awam aja ya Mas ya. Hmm. Misalnya nih saya di Etsy tadi kan beli nih misalnya saya beli produknya terus saya perbarui atau review sesuai selera saya terus saya jual lagi itu ada ini nggak etika yang dilanggar nggak atau gimana gitu Mas? Eh, ini sekaligus jawab pertanyaan Mbak Nana ya, eh, Mas Miko. Karena hampir Ya. sama. Berkaitan dengan lisensi dan hak cipta ya. Nah, di Etsy ini ada lisensinya nanti. Nah, ada beberapa lisensi yang teman-teman bisa gunain dan akhirnya nanti secara etika dan akad itu oke, nggak melanggar. Satu, PLR. PLR itu lisensi ketika nanti kita beli produk ini, kita bisa berhak menjualnya kembali. PLR ya. Ada juga lisensi MRR. Kita beli, kita berhak menjual lagi, dan orang yang membeli dari kita, dia juga bisa menjual lagi. Kayak gitu. Kalau PRR cuma sampai sebatas kita. Nah, secara etika, secara akad seperti itu. Terus gimana cara carinya? Tinggal ini ketik aja PLR keywordnya, kemudian mau tentang apa temanya, katakanlah Ramadan karena mau menyambut bulan Ramadan ya, klik aja. Nah, udah Mas. Nih, nanti ini produk-produk yang apa namanya bisa dijual lagi, walaupun teman-teman itu nggak ngubah sama sekali. Kan ada nih PLR Ramadan Planner. Nih, jadi udah secara akad si pembuat produk digital ya silakan dijual lagi gitu. Itu bagian dari value produknya gitu Mas. Tapi kebanyakan di sini PLR sih. Tempat kulaan soalnya. Nih ya, PLR Ramadan. Nih ada lisensinya. Gitu, teman-teman. Gitu Mas. Ya, mantap Mas. Terima kasih. Siap, siap. Ah, kita ini Mas Haris, kita jualnya bukan di Etsy-nya ya. Kita jualannya di Meta di Indonesianya ya. Jadi kita beli di situ, kemudian kita iklankan lagi dengan Facebook Ads kayak gitu. PRR dan MRR itu lisensinya ya, Mas Angga. Oke, ada lagi teman-teman. Kalau tidak ada, ini aku review yang hari ini kita pelajari. Silahkan, izin minum dulu. Ah,
Kalau pengen cepet ya 100 sampai 150 ya Mas. Ini ya. Budget budget Meta untuk testing berapa ya? Kalau pengen cepet ya 100 sampai 150. Tapi tak saranin kalau baru awal banget pakai budget terkecil. 16.000 atau 17.000 per hari. Dah. Habis itu evaluasinya jangan per hari ya. Tapi per 1.000 tayangan aja. Per 1.000 tayangan, oke? Jadi akhirnya di setengah hari kita udah bisa lihat keputusan tuh. Maksudnya gimana? Masa ada 1.000 orang yang lihat, nggak ada yang masuk ke WA atau ke landing page, itu kan aneh ya. Akhirnya ada yang salah tuh. Nah, jadi logikanya pakai itu aja. Teman-teman testingnya ya 30.000 atau 50.000 udah ketahuan sebenarnya. Tanpa teman-teman harus keluar ratusan ribu. Nah, itu testingnya nggak gitu. Masa harga 49.000 udah ditayangin ke 1.000 orang, nggak ada satu orang yang eh, ke landing page atau ke WA kita, itu berarti kan ada yang salah dengan produknya kan? Atau enggak ada yang salah dengan copywriting. Gitu aja. Kalau jual komersial, apakah perlu bikin? Iya, kita harus bikin website sendiri, Mas. Bukan reseller sih, website sendiri. Nanti kita rebranding sendiri aja. Katakanlah tadi produknya namanya apa? Ramadan Kit ya. Kita bisa branding gini. eh ini apa ya? Jagoan jagoan Ramadan misal. Jadi jagoan Ramadan. Nah, misal kayak gitu headline-nya. Kita kemas lagi nggak apa-apa. Nah, akhirnya kan jadi brand kita, milik kita kan nggak gitu. Harga jual PR-nya terserah kita. Katakanlah belinya 99.000 ya di Etsy. Kita jual 49.000 nih. Berarti kan asumsinya kejual 3 aja udah BEP ya. Nah, gitu aja. Kalau di Skylive ketahuannya Mas dari 1.000 orang itu mampirnya bukan di Skylive-nya tapi di dashboard iklannya lihatnya ya. Di Skylive nggak bisa lihat gitu ya. Scale up budget 20% tiap hari ya Mas jika ada pembelian. Ya, benar Mas Eka. Nah, untuk sekarang ada perubahan bagaimana kita scale up iklan. Jadi nggak bisa kita duplikat duplikat campaign ya atau duplikat adset ya. Nanti kita kena learning pace. Jadi iklannya ngulang dari awal. Salah satu caranya kayak Mas Ika ini. Ketika udah banyak pembelian, cara nambah budgetnya itu per 20% per hari. Katakanlah budget harian kita 50. Berarti besoknya kita nggak bisa langsung 100.000. Tercatat itu perubahan signifikan bahasanya. Akhirnya iklannya ngulang dari nol. Yang bisa kita lakukan 50.000 hari ini, besok paginya 20%-nya. Berarti 60.000. Jadi naikannya per 20%. Itu. Sama, Mas sama ya. Mending Skylive, link ID, atau bikin microset sendiri. Yang penting bisa dipasang pixel. Aku nggak ini Mas, nggak menyarankan apapun semuanya oke sebenarnya. Yang penting bisa dipasang pixel. Mas, webinar ini ada rekamannya ada. Nah aja di Etsy kan pakai bahasa Inggris harus kita translate dulu pakai bahasa Indonesia. Tergantung marketnya. Ketika marketnya menengah ke bawah ditranslate dulu. Kalau menengah ke atas yang sifatnya dia kayak ini jurnal Ramadan untuk kalangan mahasiswa karyawan. Nah, biasanya langsung dilempar aja Pak Toto. Gitu ya, teman-teman. Wah, banyak juga ya. Oke, ini formasinya 133. Mau nonton ulang di YouTube, masih gagal paham. Ya, benar. Ini udah ada di YouTube, Mas. Kalau enggak di kemarin Sabtu kita bahas formasi 133. Bisa dilihat di rekamannya. Minta rekaman nanti Mas, oke.
Kalau potongan komisi kan berapa persen ya? Kalau yang gratisan 4%. Kalau jualan prom masih relevan Kak? Harus dicoba Mas Haris. Harus dicoba. Oke teman-teman, itu dulu ya teman-teman. Terima kasih. Aku review dulu. Hari ini kita bahas apa? Satu, kita bahas berkaitan how to reset market dengan dengan metodologi Yap, namanya affiliate. value composition canvas ya. Tadi ada customer profile, kemudian yang satunya ada namanya canvasnya. Nah, nanti kita menghubungkan di situ akhirnya fit tuh teman-teman. Satu, fit berdasarkan canvas, kedua fit berdasarkan market, dan yang terakhir fit berdasarkan mereka mau beli. Nah, gitu. Jadi nanti setiap produk tak saranin pakai metodologi itu. Itu ya teman-teman, kita akhiri dulu pertemuan malam hari ini ya dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih ya teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga apa bisa diaplikasikan ke bisnisnya teman-teman. Tetap istiqomah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman.